Pantai merupakan batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan. Pada hakikatnya, pantai merupakan tempat sumber daya alam yang perlu dilestarikan potensi maupun fungsinya, serta perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Sebuah pantai akan dikatakan rusak apabila telah mengalami perubahan atau kemunduran pada garis pantainya. Hal tersebut dapat dicegah dengan melakukan penanaman bakau serta membuat bangunan pelindung pantai. Bangunan pelindung pantai adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi pantai dari kerusakan yang disebabkan oleh gelombang dan arus. Pada umumnya, bangunan pantai digunakan sebagai infrastruktur yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Akibat pengaruh dari beberapa faktor seperti pasang surut air laut, akan mudah menggerakkan sedimen-sedimen di sekitar garis pantai, sehingga akan sering terjadi erosi pada pantai. Selain itu, di beberapa daerah yang memiliki fetching area yang cukup panjang, mampu menghasilkan gelombang laut yang cukup besar. Untuk itu, perlu sebuah bangunan yang mampu meredam kekuatan dari gelombang laut yang mendekati pantai. Selanjutnya ada jenis-jenis bangunan pantai. Yang pertama ada tanggul laut atau sea dike. Tanggul laut atau sea dike merupakan semacam tembok miring baik buatan maupun alami yang dipergunakan untuk mengatur muka air. Tujuan utama pembuatan sea dike adalah untuk melindungi daratan pantai rendah terhadap genangan air pasang, gelombang, dan badai. Yang kedua ada tembok laut atau seawall. Seawall adalah struktur pengaman pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangi lintasan genangan areal pantai yang berada di belakangnya. Fungsi dari tembok laut adalah sebagai perkuatan pada bagian profil pantai. Yang terakhir ada perkuatan lereng atau revetment. Perkuatan lereng adalah bangunan yang ditempatkan pada permukaan suatu lereng guna melindungi suatu tebing alur sungai atau permukaan lereng tanggul dan secara keseluruhan berperan meningkatkan stabilitas alur sungai atau tubuh tanggul yang dilindunginya. Jenis bangunan pantai selanjutnya ialah breakwater atau dalam hal ini disebut pemecah gelombang, merupakan bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Tujuan dari pemecah gelombang adalah untuk mengurangi energi gelombang di belakang struktur, di samping untuk melindungi kolom pelabuhan terhadap gangguan gelombang. Kemudian grip atau groin merupakan salah satu struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai. Tujuan bangunan ini merupakan mengatur aliran laut sedemikian rupa sehingga pada waktu banjir air dapat mengalir dengan cepat dan aman. Kemudian yang terakhir jetty. Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan di kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Fungsi lain bangunan ini merupakan sebagai sandaran atau pelabuhan kapal tongkang dan kapal-kapal kecil lainnya yang akan melakukan transaksi naik atau turunnya barang, baik melakukan ekspor atau impor. Secara umum, bangunan pantai dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, konstruksi yang dibangun sejajar dengan garis pantai. Yang kedua, konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan sambung ke pantai. Yang ketiga, konstruksi yang dibangun di lepas pantai kira-kira sejajar dengan garis pantai. Kelebihan dari bangunan pantai yang pertama ada breakwaters. Elevasi puncak bangunannya rendah, gelombang refleksi kecil atau meredam energi gelombang, kerusakan berangsur-angsur, perbaikan mudah dan murah. Selanjutnya ada groins, dapat menahan longshore transport, dapat digunakan sebagai inspeksi, dapat digunakan untuk keperluan wisata. Selanjutnya ada revetment yang kelebihannya adalah tanah terlindung dari erosi. Selanjutnya ada jetty yang kelebihannya adalah dapat mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai.